Selamat siang teman-teman sekalian. Balik lagi bersama Warkop Saham ya. Jadi nanti akan saya coba bahas sesi 1 hari ini. Saham apa aja yang lagi perform, terus saham apa aja yang lagi masih ada potensi, nanti akan saya bahas. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan ramaikan kolom komentar ya, nanti akan coba dibahas satu persatu. Wait. Nah oke. Dari IHSG ya, ini sesi tadi terkoreksi 0,3. Ini ditopang sama saham-saham yang market capnya besar kayak DSSA, terus Big Bang juga terkoreksi, terus Brand. Jadi penurunannya memang terjadi ke saham-saham yang memiliki komposisi yang besar terhadap IHSG ya. Nah secara pergerakan dari IHSG nih, lagi ngebentuk base ya, minor base. Jadi memang ada kecenderungan buat breakout juga dari base-nya. Tapi patut diwaspadai karena jika gagal breakout dari level berapa nih? 8.080-an itu bisa koreksi lagi, bisa koreksi ke paling enggak ke support dari base-nya ya. Di berapa nih? Di 7995. Ya secara pergerakan emang IHSG lagi dalam uptrend. Terus juga di sesi 1 tadi ya, ada beberapa saham konglomerasi yang berhasil perform. Contohnya di saham CDIA. Di saham CDIA. Nah, ini ya. Jadi saya sempat bikin proyeksi dari CDIA, yang mana ini pergerakannya nih sangat respect, artinya mengikuti secara teori pergerakan secara teknikal ya. Ini dia turun, nah di sini mulai terbatas dan akhirnya breakout dari resisten downtrendnya. Nah terus breakout lagi, terus dia breakout dan ngebentuk candlestick bullish Marubozu. Memang di sesi 1 tadi saham Prajogo yang menguat kencang, CDIA, terus BRPT, PTRO, cuan juga. Ini untuk Cedia ya. Ini sebenarnya untuk Cedia masih ada potensi ke resist selanjutnya di harga 1965, tapi karena kenaikannya terlalu tinggi, jadi porsi ataupun bobot kalau teman-teman mau masuk bisa sekitar 30%. Terus tadi apa, cuan. Ini cuan juga tadi di sesi 1 ada net B asing ya, selain Cedia, terus cuan sama Bumi. Nah ini kalau level nah ini sebenarnya dari cuan lagi dalam konsolidasi ya, jadi harganya bergerak dalam base. Tapi di sesi 1 tadi memang ada
ada tenaga ataupun ada ada penguatan ke level psikologis 1700. Jadi closing tadi di harga 1665. Terus high-nya di 1680. Ini berarti butuh sekitar 20 poin lagi ya untuk untuk cuan buat menyentuh level psikologis. Jadi untuk cuan ini masih ada potensi untuk menuju terdekat ke 1700 kalau misalkan 1750 untuk cuan ya. Tapi ya jaga-jaga aja karena beberapa kali juga di level tersebut di 1700 ke atas nih gagal breakout. Akhirnya nih kayak misalkan di tanggal 15 Juli udah breakout tapi malah balik lagi. Terus kedua di tanggal 8 Agustus 2025 ya, Agustus kemarin juga gagal. Jadi yang udah cuan bisa untuk cicil penjualan ya, walaupun penjualan jangan semua karena ini saya lihat masih ada potensi buat kenaikan. Jadi cicil bertahap aja untuk penjualannya. Coba saya cek dulu. Bisa nyentuh 2K apa ini? Bisa nyentuh 2K enggak bang? Oh cuan. Cuan bisa tapi perlu waktu karena yang lagi dalam sentimen positif diantaranya ada dari PTRO. Yang pertama rumornya mau masuk indeks ke large ya, small atau large, intinya dia udah masuk indeks tapi bobotnya ditambah, itu yang pertama. Terus yang kedua dia akuisisi perusahaan buat nguatin kinerja perusahaannya untuk PTRO ya. Untuk cuan sebenarnya belum ada sempin. Oh ini anak usaha ya, anak usaha cuan yang mau listing, tapi sepertinya sih masih duluan BRPT. Jadi untuk cuan sebenarnya menuju ke 2000 masih ada peluang masih, tapi enggak di waktu sekarang ya karena lagi minim sentimen. Ini saya lihat cuan nih karena satu grup sama Prajogo ya, masih dalam lingkungan Prajogo, jadi kenaikannya mengikuti saham yang lain. Nah kecuali brand itu ya. Terus brand nah ini proyeksi saya ya untuk brand, tapi dia malah lebih dulu untuk mengejar low-nya. Ini paling enggak ke 8650 untuk penurunan brand. Sebenarnya saya targetin kenaikannya sampai di harga di level 9350 ya. Tapi untuk ngebentuk pola head and shoulder. Tapi ternyata penurunannya terlalu cepat. Jadi proyeksinya masih ada penurunan ke 8650 untuk brand ya. Sesi 2 watchlistnya acuan, terus Dewa, CDIA itu ya dari Herdiana. BRPT bisa masuk, cek BRPT. Untuk BRPT ini udah ngebentuk higher high ya,
artinya dia tinggal membentuk power high-nya. Jadi kalau mau masuk, kalau yang saya lihat ya, jangan dulu, atau tunggu koreksi, karena ini candle 4 hari terakhir nunjukin rally. Dan kalau misalkan mau langsung buy terlalu riskan, artinya potensi buat profitnya minim ya, karena ini kenaikannya udah terlampau tinggi. Kalau menurut saya terlampau tinggi dan belum ada koreksi. Jadi dikhawatirkan kalau masuk sekarang bisa atau nantinya ikut koreksi, karena ini kenaikannya udah tinggi dalam 4 hari terakhir. Dan kalau dihitung kenaikannya udah sekitar 37% ya. Jadi udah sangat tinggi. Tunggu koreksi aja itu ya. Terus GGRM nyangkut wir. Waduh, kok bisa nyangkut sih kak? Wah, kenapa nih pas euforia kemarin nggak dijual dulu kah, atau karena ini, karena terlalu yakin akhirnya di hold, malah turun berkelanjutan. Ya nggak apa-apa sih, namanya juga apa ya, namanya juga trading kan. Ya seenggaknya bisa jadi pelajaran ya, bisa jadi pelajaran. Jadi kalau seandainya yang saham-saham kayak WIRG, terus yang second liner kayak terus BKSL, DOO, Wifi kayak gitu, kalau udah profit ya bisa diamanin dulu, karena ya itu tadi kenaikannya itu kita bisa memproyeksikan tapi tidak bisa memastikan. Artinya kita bisa nyampe level ke sini, pas market open malah berkebalikan kayak gitu. Jadi kita bisa memproyeksi tapi belum bisa memastikan. Jadi kalau udah profit ya udah jualan aja dulu. Nah, untuk WIRG ya bener pergerakannya on support ya, on support trend line. Jadi nyangkut ya, berarti nyangkut ya, kalau nggak mau cut loss ya average. Tapi saat ini belum ada sinyal buat average karena ini lagi di persimpangan. 3 hari terakhir udah sempet breakdown tapi berhasil ditarik ya. Jadi artinya ini support trend line-nya jadi pertahanan terakhir. Kalau seandainya dia breakdown, ini ada potensi ke demand area di 126. Itu ya untuk WIRG. Jadi kalau nggak mau cut loss ya, dan saat ini belum bisa buat average, jadi ya masih wait and see. Terus GGRM, nah ya GGRM ini saham-saham tobacco ya, C1 juga banyak yang menguat. Nah nah ini GGRM udah mulai balik arah dari downtrendnya ya. Jadi ini spekulatif buy. Yang pertama datang dari sentimen pemerintah yang mana bakal ngetatin pengawasan terhadap cukai rokok ilegal ya yang ada di pasaran yang beredar. Jadi pastinya bakal balik lagi ke rokok-rokok yang udah legal gitu. Jadi ya tentunya ini bakal jadi sentimen positif buat saham-saham rokok kedepannya. Apalagi
tadi ya kata Menteri Keuangannya, jadi bakal membasmi saham-saham apa rokok-rokok ilegal yang ada di pasaran kayak gitu. Nah ini untuk GGRM ini spekulatif buy ya. Yang pertama dia udah breakout dari resisten MA200 yang sekaligus udah mulai break of structure-nya ya, yang tadinya dalam downtrend parah, dan hari ini berhasil breakout dari resisten MA200 atau dalam rata-rata pergerakan 200 hari ke belakang. Nah untuk GRM tunggu koreksi tunggu koreksi aja paling di 11.600 kalau misalkan mau masuk ya, di 11.600 sampai di level di pertengahannya di 12 ribuan. Jadi untuk GRM masih bisa masuk, tapi tunggu koreksi itu ya. Tuh itu beberapa ulasan yang bisa saya kasih ya. Untuk lebih lengkapnya silahkan teman-teman join Warkop WA group ya. Jadi nanti juga bakal ada insight-insight baru dari saham-saham yang lagi perform, yang lagi ada pergerakannya volatil dan lain sebagainya. Jadi tinggal klik link di bio dan nantinya akan diarahkan sama admin kita. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.